Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gali Irfansyah dengan NPM 20139. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Visum et Repertum. Visum et Repertum disingkat VER adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik. Patologi forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup ataupun mati, dan bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro justisia atau sistem peradilan di Indonesia sendiri. Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik. Biasanya dikenal dengan nama visum. Visum berasal dari bahasa Latin. Bentuk bahasanya adalah bisa dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa. Kata visum atau visa berarti tanda melihat atau melihat, yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan. Sedangkan repertum berarti melapor, yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi, visum et repertum adalah yang dilihat dan ditemukan. Menurut Statsblad tahun 1937 nomor 350, visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Jadi, menurut saya, arti visum et repertum adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan anggota tubuh lain-lainnya. Hasil pemeriksaannya kemudian dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Visum et repertum adalah alat bukti yang sah, yang berbentuk surat tertulis yang dibuat oleh ahli. Dan juga menurut saya visum itu adalah laporan ahli mengenai pemeriksaan terhadap korban itu sendiri. Dasar hukum visum et repertum pada KUHP. Istilah visum et repertum tidak disebutkan, akan tetapi KUHP memberikan salah satu dasar hukum dalam pembuatan visum et repertum. Landasan hukum lain sebagai rujukan dalam pembuatan visum et repertum adalah Statsblad tahun 1937 nomor 350 dan Sumpah Jabatan Dokter. Kedudukan visum et repertum sebagai salah satu alat bukti diperkuat dalam pasal 184 KUHP, yakni sebagai alat bukti surat dan memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya. Maka dari itu, visum et repertum harus dibuat dengan akurat dan cermat oleh ahli dokter yang bersangkutan, sehingga isi visum itu dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Visum et repertum merupakan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan pasal 187 huruf C KUHP. Visum et repertum diatur dalam pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang berbunyi, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka atau keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Visum et repertum yaitu, yang pertama, untuk korban hidup diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Visum et repertum yang diberikan sekaligus. Pada umumnya, visum et repertum sekaligus diberikan untuk korban penganiayaan ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Pada umumnya, visum et repertum sekaligus diberikan untuk korban penganiayaan ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Yang kedua yaitu visum et repertum sementara. Diperlukan apabila orang yang dimintakan visum et repertum tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut yang berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Yang ketiga yaitu visum et repertum lanjutan. Visum tersebut diberikan apabila orang yang dimintakan visum tersebut hendak meninggalkan rumah sakit dikarenakan telat sembuh, pulang paksa, pindah rumah sakit, atau mati.
Yang B yaitu visum et repertum atas mayat. Tujuan pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Yang C yaitu visum et repertum penggalian mayat. Visum tersebut dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan, yang kematiannya diduga karena peristiwa tindak pidana. Penggunaan istilah visum et repertum penggalian mayat lebih tepat daripada visum et repertum penggalian kuburan, karena orang yang mati terkubur dikarenakan peristiwa pidana belum tentu posisinya dikuburkan atau terkubur di kuburan. Yang D yaitu visum et repertum tentang umur. Visum tersebut tujuan pembuatannya untuk mengetahui kepastian umur seseorang, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Kepentingan dalam menentukan kepastian umur seseorang untuk berkaitan dengan korban tindak pidana biasanya berhubungan dengan delik kesusilaan atau tindak pidana lain yang korbannya anak-anak. Yang E yaitu visum et repertum psikiatrik. Visum tersebut diperlukan untuk berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit. Visum tersebut biasanya diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana di luar batas-batas kewajaran manusia normal. Yang terakhir yaitu visum et repertum untuk persetubuhan ilegal atau tindak pidana di bidang kesusilaan. Visum tersebut merupakan yang diberikan untuk tindak pidana di bidang kesusilaan, baik yang pemeriksaan terhadap korban tindak pidana di bidang kesusilaan khusus pada tindak pidana yang mengandung unsur persetubuhan atau pencabulan atau kekerasan tentang tubuh lainnya. Materi yang terakhir yaitu kegunaan visum et repertum dalam sistem peradilan. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, di mana visum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Visum et repertum di dalam sistem peradilan yaitu sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai alat bukti keterangan maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang berdampak terhadap fisiknya. Ciri khas yang terdapat dalam visum et repertum adalah adanya kata pro justisia di sudut sebelah kiri atas, yang merupakan persyaratan yuridis sebagai pengganti materai. Dan apabila di dalam surat visum et repertum tidak menggunakan kata pro justisia, maka surat tersebut dinyatakan tidak sah apabila digunakan dalam sistem peradilan.